Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria. Saya merupakan mahasiswa semester 5 dari program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Baiklah, tujuan saya di sini, saya akan membuat video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Kita mulai dari Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan regulasi nasional yang mengatur secara khusus kedudukan, peran, hak, kewajiban, kualifikasi, kompetensi, dan perlindungan profesi guru dan dosen di Indonesia. Undang-undang ini disahkan pada 30 Desember 2005 dan menjadi tonggak penting dalam reformasi pendidikan nasional. Undang-undang ini hadir untuk menegaskan bahwa guru dan dosen adalah tenaga profesional, bukan sekedar pekerja pendidik biasa. Oleh karena itu, proses guru dan dosen harus memenuhi standar tertentu, memiliki kode etik, serta memperoleh penghargaan dan perlindungan yang layak dari negara. Adapun undang-undang ini juga menjadi dasar hukum bagi sertifikasi pendidik, tunjangan profesi, pengembangan keprofesian berkelanjutan, perlindungan hukum bagi guru dan dosen. Selanjutnya, latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Pembentukan Undang-Undang Guru dan Dosen dilatar belakangi oleh beberapa kondisi dan permasalahan pendidikan nasional, yaitu yang pertama, rendahnya profesionalitas pendidik. Jadi sebelum lahirnya undang-undang ini, banyak guru dan dosen yang belum memiliki kualifikasi akademik memadai, belum tersertifikasi, dan belum mendapatkan pembinaan profesional yang sistematis. Yang kedua itu kesejahteraan guru dan dosen yang belum layak. Guru dan dosen, khususnya guru honorer, sering menerima penghasilan yang tidak sebanding dengan tanggung jawab dan beban kerja mereka. Hal ini berdampak pada kualitas pembelajaran. Yang ketiga, amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan itu harus diselenggarakan secara bermutu dan hal tersebut sangat bergantung pada kualitas pendidik. Yang keempat, tuntutan global dan reformasi pendidikan. Perkembangan global menuntut guru dan dosen yang kompeten, profesional, dan mampu bersaing secara internasional. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu adanya undang-undang khusus yang mengatur profesi guru dan dosen secara komprehensif. Lanjut ke definisi guru dan dosen. Yang pertama, definisi guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru berperan langsung dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Selanjutnya, definisi dosen. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengertian kepada masyarakat. Jadi, dosen memiliki peran strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa. Nah, ada pula kedudukan dan fungsi guru dan dosen. Yang pertama itu tenaga profesional. Guru dan dosen diakui sebagai profesi yang memerlukan keahlian khusus, integritas, dan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas-tugas pendidikan. Yang kedua itu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Mereka berperan sentral dalam mencetak manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun yang terakhir itu peran strategis pembangunan. Melalui kontribusi mereka, guru dan dosen itu menjadi motor penggerak pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan yang merupakan fondasi kemajuan bangsa. Slide selanjutnya, prinsip profesionalitas. Yang pertama, pendidikan profesi. Setiap guru dan dosen wajib memiliki pendidikan profesi yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu, menjamin kompetensi awal yang kuat. Yang kedua, pengembangan diri berkelanjutan. Profesi ini menuntut pengembangan diri secara demokratis
guru dan dosen harus menjunjung tinggi hak asasi, nilai keagamaan, nilai moral, nilai etika, dan kode etik profesi. Itu yang menjadi teladan bagi peserta didik. Selanjutnya, kualifikasi akademik dan kompetensi. Adapun terbagi menjadi dua, yaitu kualifikasi akademik terlebih dahulu. Itu merujuk pada ijazah jenjang pendidikan formal yang harus dimiliki sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang diajarkan. Ini memastikan bahwa pendidik memiliki dasar pengetahuan yang kuat dalam bidangnya, yaitu ijazah sarjana S1 atau diploma 4, D4 untuk guru, ijazah magister S2 atau doktor S3 untuk dosen, sesuai dengan bidang keahliannya. Adapun kompetensinya itu mencakup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi ini meliputi aspek pedagogik, profesional, sosial, dan kebudayaan. Ada 4 poin, yaitu kompetensi pedagogik, pemahaman peserta didik untuk perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi profesional, penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi sosial, komunikasi efektif dan berinteraksi dengan lingkungan. Kompetensi kepribadian, itu stabil, arif, berwibawa, dan menjadi teladan. Selanjutnya, sertifikasi guru dan dosen. Sertifikasi adalah sebuah tonggak penting yang menegaskan profesionalitas dan komitmen guru serta dosen terhadap kualitas pendidikan. Yang pertama, proses profesionalitas. Sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat pendidik sebagai bukti pengakuan atas kualifikasi dan kompetensi profesional. Kedua, syarat utama. Sertifikat pendidik menjadi syarat utama dalam pengangkatan, penempatan, dan pemberian tunjangan profesi, memastikan kerja mereka yang memenuhi standar yang dapat berkarya. Yang ketiga, peningkatan mutu. Melalui sertifikasi, dosen profesi guru dan dosen didorong untuk terus meningkatkan mutu dan mendapatkan penghargaan yang layak atas dedikasi mereka. Jadi, tujuan sertifikasi itu menentukan kelayakan guru dan dosen sebagai tenaga profesional, meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesejahteraan pendidik. Guru dan dosen yang lulus sertifikasi berhak mendapatkan tunjangan profesi sebagai sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Nah, adapun pula hak dan kewajiban guru dan dosen. Undang-undang ini menyeimbangkan antara hak yang harus diterima dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh guru dan dosen, menciptakan ekosistem yang adil dan bertanggung jawab. Adapun hak-hak profesional. Yang pertama itu memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi akademik. Dan yang kelima, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik sesuai standar. Adapun kewajiban utamanya yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik, maupun status sosial. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru dan dosen, serta nilai-nilai agama dan etika. Adapun yang terakhir itu memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, sanksi dan ketentuan peralihan. Untuk menjamin penegakan dan pelaksanaan undang-undang ini, ditetapkan sanksi bagi pelanggaran serta ketentuan peralihan yang mengatur masa transisi bagi tenaga pendidik yang sudah ada. Yang pertama itu sanksi. Guru dan dosen yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini dapat dikenai sanksi administratif hingga sanksi hukum sesuai dengan berat pelanggarannya. Hal ini untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap standar profesi. Jenis sanksi dapat meliputi teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat atau gaji, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tidak hormat, bergantung pada jenis dan dampak pelanggaran.
Selanjutnya itu ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan mengatur proses penyesuaian bagi tenaga pendidik yang telah melaksanakan tugas sebagai guru atau dosen sebelum undang-undang ini berlaku. Ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk memenuhi persyaratan baru seperti kualifikasi akademik dan sertifikasi dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi guru dan dosen yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikasi untuk dapat memenuhi persyaratan sesuai ketentuan undang-undang ini. Jadi, sanksi guru dan dosen yang melanggar ketentuan undang-undang dapat dikenai teguran, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap. Sanksi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran dan peraturan perundang-undangan. Adapun ketentuan peralihannya yaitu ketentuan peralihan mengatur penyesuaian bagi guru dan dosen yang belum memenuhi kualifikasi akademik, belum tersertifikasi. Mereka diberi waktu dan kesempatan untuk memenuhi persyaratan sesuai ketentuan undang-undang. Baik, kesimpulan dan harapan. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 adalah tonggak penting dalam upaya memajukan pendidikan nasional. Melalui regulasi ini, profesi guru dan dosen diharapkan dapat semakin berdaya dan bermartabat, membawa dampak positif yang luas bagi masa depan bangsa. Adapun poin yang perlu kalian ingat yaitu landasan hukum, peningkatan kualitas, membangun masa depan. Dapat saya ingat lagi, landasan hukum merupakan penyelenggaraan pendidikan berfungsi sebagai dasar normatif dan yuridis yang mengatur arah, tujuan, serta pelaksanaan pendidikan yang ada di Indonesia. Keberadaan landasan hukum sangat penting agar seluruh kegiatan pendidikan berjalan terarah, terkontrol, adil, dan berkelanjutan. Jadi, landasan hukum pendidikan kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi payung hukum utama dalam pengelolaan pendidikan nasional. Undang-undang ini mengatur tujuan pendidikan, jalur dan jenjang pendidikan, standar nasional pendidikan, serta peran pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam konteks profesi pendidik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen itu menjadi landasan hukum khusus yang mengatur kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional, hak dan kewajiban guru dan dosen, kualifikasi akademik dan kompetensi, sertifikasi dan kesejahteraan, serta perlindungan hukum dan sanksi. Jadi, dengan adanya undang-undang ini, profesi guru dan dosen itu memperoleh kepastian hukum sehingga mereka dapat menjalankan tugas secara profesional tanpa rasa takut akan kriminalisasi selama bertindak sesuai aturan dan kode etik. Selanjutnya, peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan tujuan utama dari berbagai kebijakan dan regulasi di bidang pendidikan. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas guru dan dosen karena merekalah pelaku utama dalam proses pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Peningkatan kualitas dimulai dari peningkatan kualifikasi akademik. Jadi, guru itu diwajibkan memiliki minimal pendidikan sarjana S1 atau D4, sedangkan dosen minimal magister 2. Kebijakan ini bertujuan agar pendidik memiliki landasan keilmuan yang kuat, berpikir kritis, dan mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain kualifikasi akademik, peningkatan kualitas juga dilakukan melalui penguasaan kompetensi. Guru dan dosen harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kompetensi ini memastikan bahwa pendidik tidak hanya menguasai materi, tetapi juga mampu mengelola pembelajaran, menjadi teladan, serta berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik dan masyarakat. Program sertifikasi pendidik merupakan instrumen penting dalam peningkatan kualitas sertifikasi, bukan sekedar profesional administratif, tetapi bentuk pengakuan profesional terhadap kemampuan dan kelayaan guru dan dosen. Melalui sertifikasi, pendidik dituntut untuk terus mengembangkan diri dan mempertahankan standar profesionalisme. Yang terakhir itu membangun masa depan. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun masa depan. Melalui pendidikan yang berkualitas
kita, suatu bangsa dapat menyiapkan generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral, sosial, dan spiritual. Guru dan dosen